Fokus masih pagi, Kak Haji pengen cek fokusnya. Kalau Kak Haji bilang halo dijawab hai. Kalau Kak Haji bilang hai dijawab halo. Kita cek semangatnya. Halo. Hai. Halo halo hai. Hai hai halo. Hai hai halo halo. Hai hai halo halo. Tepuk tangan aja biar semangat. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Kedua, wah. Kalau Kak Haji mengatakan semangat pagi, tolong dijawab dengan kalimat apa selama ini kalau di sekolah, di kelas? Pagi, oh terus. Itu yang buat Kak Haji tahun 2000-an terus ketemu guru-guru jadi beda semuanya. Ada yang bilang pagi, ada yang bilang pagi luar biasa, ada. Tapi aslinya adalah pertama kali Kak Haji buat itu yang benar adalah pagi, yes, itu ya. Aslinya gitu dulu. Terus gimana Kak Haji biar semangat? Biar semangat, tangannya diangkat di atas semuanya. Lalu katakan sama-sama nanti gini, pagi, yes. Nah, itu ya teman-teman ya. Biar semangat, harus semangat dong. Masa nggak semangat, oke? Konsentrasi, semangat pagi. Nah, gitu keren tuh. Nah, sekarang Kak Haji pengen cek mana yang lebih semangat, yang putra atau yang putri. Kita cek yang putra atau putri dulu nih. Oh, putra dulu, oke siap. Yang putra, semangat pagi. Luar biasa, nilainya 150 loh, kita mari kita cek yang putri ya, Kalau tahu ada nilai harusnya lebih besar. Bisa 200, 300, 1 juta nanti cek. Yang putri, keluarkan kemampuan terbaik Anda. Karena Anda punya kemampuan untuk ngerasain orang, gosipin orang. Oh enggak ya, enggak di sini ya. Kemampuan ibu-ibu tahu ya apa ya. Oke, ibu-ibu semuanya dari yang putri siap. Semangat pagi. 550. Enggak. Oh, enggak terima. Oke, kita sekali lagi yang putra. Siap. Oke, siap. Yang putra, semangat pagi. 1.200.000. Dan semuanya laki-laki dan putri semuanya semangat pagi. Tepuk tangan sekali lagi kita semua biar semangat, tepuk tangan dong. Yuk kita mulai sama-sama. Fokus, sudah semangat, sudah senang, minta tolong fokus sama Kak Haji, materinya keren banget, ilmunya banyak, jadi harus fokus ya. Oke. Mantap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjawab salam Kak Haji dengan semangat, Kak Haji doakan semoga adik semua suatu saat nanti menjadi adik-adik yang soleh dan solehah. Suatu saat jadi pemimpin yang terbaik. Dan semoga besok semuanya cepat masuk surga. Cepat masuk surga, berarti cepat mati. Apakah sudah siap? Oh, belum siap. Oke, kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para ulama, terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Minjua Sleman, para guru semuanya, Bu Isti dan teman-teman, terima kasih ya Bu sudah mau undang Kak Haji di sini untuk yang ke 78 kali. Ya. Sudah lama banget Kak Haji sejak. Pokoknya Minjua Sleman itu setiap tahun ketemu sama Kak Haji, terutama kelas 6. Makanya ini suatu hal yang sangat baru. Kelas 4 dia mikir juga beneran buat materi harus bagaimana. Tapi terima kasih, jadi saya pinter tambah banyak. Jadi habis ini saya mau promosikan diri saya untuk isi kelas 4 di semua SD kayaknya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan para wali murid yang ada di sini, wali murid Min 2 sama juga PUMG dari Bideskop kelas ABC, perwakilan kan ya, ibu-ibu di sini ya, yang ini di depan ini. Iya, wajahnya masih kayak anak-anak ya. Terima kasih ya Ibu. Ini beneran dari ibu-ibu. Serius. Udah muda ya Ibu.
Tadi siapa yang mana? MI yang lain? Oh, Masya Allah. Makanya saya kok nggak lihat ibu di MI 2 Sleman. Sama beliau juga. Ini MI 2 Sleman nih. Guru baru. Wow, makanya tidak terlihat ya. Ibu dari MI mana, Bu? Darul Huda. Ya. Nanti kapan-kapan undang sendiri ya, Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Dan ada Al-Islam nih ya. Makasih ya Guru dan Alhamdulillah. Dan para wali terima kasih hadirannya. Dan adik-adikku semuanya dari MI 2 Sleman dan MI Al-Islam Darul Huda dan yang lain, terima kasih sudah hadir. Dan tepuk tangan untuk kalian semua yang Kak Aji Sita dan Kak Isra. Tepuk tangan sekali untuk kalian semua luar biasa ya. Halo. Hai. Fokus pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah Allah sampai detik ini masih memberikan kenikmatan iman, takwa, Islam, ihsan luar biasa. Dan juga Allah masih berikan kita kesehatan dan detak jantung yang normal. Alhamdulillah. Apakah adik-adik pernah mendengar suara detak jantung yang normal? Belum? Ini suaranya, dengarkan. Nah ini bisa toh? Coba pegang. Bisa toh? Bisa kan? Coba pegang sini. Nah beda. Nah itu beda. Yang pintu malahnya. Yang kedua, salawat wassalam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga hari ketika Kak Aji bilang, siswa-siswi MI 2 Sleman tolong dijawab, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Siswa-siswi MI 2 Sleman, biar bagus lagi pakai gerakan, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, 1, 2, 3. Siswa-siswi MI 2 Sleman, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Belum semuanya bergerak karena kemarin Kak Aji ngisi di Jakarta ada yang salah menjawab. Semua saat itu Kak Aji ngisinya guru-guru. Jadi kalau guru-guru itu adalah smart teacher. Sebenarnya kalau siswa itu smart student, tapi karena ini 2 Sleman langsung aja. Tapi ada guru-guru yang menjawab smart teacher. Mereka menjawab, saya rasa, saya pikir, saya tua. Itu dia jawab. Makanya jangan sampai salah ya. Siap konsentrasi, siswa-siswi MI 2 Sleman. Halo. Hai. Baca yang keras, 1, 2, 3, yuk. Karena akan mempengaruhi ucapanmu, ucapan akan mempengaruhi tindakanmu, dan tindakan akan menentukan nasibmu. Dengarkan baik-baik. Stop, diam semuanya. Tak kasih aturan sebelum Kak Aji nanti banyak bicara. Yang pengen bicara, yang putra, nih tak kasih kesempatan. Silahkan ngomong dulu, tak kasih mic di depan. Tak hitung sampai 3. 1, 2, 3, silahkan yang mau ngomong biar nanti kita nggak benturan. Yuk, tak kasih mic biar nanti kita nggak ngomong sendiri. Kalau Kak Aji bicara berarti kalian harus diam dulu, kecuali Kak Aji minta ada bicara. Yang putra ada yang pengen bicara? Nggak ada, sip. Terima kasih yang putra. Yang putri ada yang pengen bicara dulu? Nah, yang putri Kak Aji sangat yakin insya Allah selama ini memang yang putri itu selalu lebih taat dari patuh. Maka di MI 2 Sleman ayo buktikan bahwa ternyata putranya juga taat dan patuh. Oke, sip, kita mulai sama-sama. Halo. Hati-hati dengan pikiranmu karena kemarin ucapan mengenai tindakan akan mengenai nasib atau masa depan kita. Contoh pikiran. Contoh pikiran kita. Sepertinya besok mau ulangan matematika. Aduh, sepertinya ini pikirannya mengatakan ulangan matematika. Mulutnya, kata-katanya mengatakan, wah pasti sangat susah, gak mungkin mendapatkan nilai 10 atau 100, paling cuma 50 atau 60. Tindakannya akhirnya seadanya mengerjakan matematika, nasibnya nilainya jadi ya tetap 50, 60. Makanya hati-hati dengan pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita. Yang benar bagaimana deh? Alhamdulillah, besok akan ulangan matematika kata. Ini guru matematika siapa Bu? Siapa namanya ibunya? Bu Arlia. Bu Artia. Wah menarik ini. Bu Artia kan? Ya, Bu Artia. Wah menarik ini. Besok ulangan matematika bersama Bu Artia. Aku sudah tidak sabar. Pasti nilaiku bagus, nilaiku 100
berarti matematika. Wis gurune rapi, misalnya ini nggak di 2 Sleman, di yang lain misalnya Pak ini kita nggak mungkin dapat nilai 100, aku nggak pintar matematika. Nah, gara-gara bicara kayak gitu, nilainya benar-benar sesuai dengan apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian pikirkan. Paling yang 50, ya 50 beneran. Maka hati-hati dengan kata-kata, pikiran, karena ayatnya jelas, hadisnya jelas, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kalian pengen sukses, ya berprasangka sukses. Kalian pengen sehat, berprasangka sehat. Oke, lanjut. Mari kita mulai dengan menahan nafas terlebih dahulu sama-sama. Siap-siap, ambil nafas, tarik nafas, tahan. Ternyata masih lama, tahan. Kak Haji ngomong ini tidak bernafas. Ya Allah, dia masih lama, sabar deh. Jangan kentut ya Kak, ya, tolong. Sebentar lagi deh, siap-siap. 1, 2, 3, hembuskan. Ini kalian masih muda, ngapain? Kalau kayak Bu Isti, Bu Arti atau ibu mungkin harus nggak kuat, tapi masih muda harusnya kuat, makanya olahraga ya. Oke, siap, lanjut. Ada yang semuanya? Yuk kita mulai dengan doa, dengan lagu tangan ke atas. 1, 2, 3, nyanyi. Tangan ke atas menggapai bintang, samping. Tangan ke samping, burung yang terbang. Ke depan. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Pernah tahu lagu ini, Dek? Sering dipakai, Dek? Oh, suka nggak, Dek? Tahu pencipta lagunya, Dek? Oh, sekarang Anda ketemu dengan pencipta lagunya. Oke, ini ciptaannya Kak Haji Safa. Dan Anda perlu tahu bahwa lagu ini itu sudah dipakai dan ada di 50 platform media digital, sudah dipakai di seluruh Indonesia, dan ini sudah ditonton lebih dari 750 juta. Oke, boleh tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Sekali-kali ketemu sama pencipta lagu yang mungkin Anda belum pernah tahu. Yuk kita nyanyikan sekali lagi. 1, 2, 3, semua. Tangan ke atas duduk yang rapi, siap. Kak Haji tahu ini kalau dilanjutkan menjadi putar gitu kan. Nah, lebih baik daripada nyanyi sendiri, kita nyanyikan langsung aja lagu paling viral di tahun 2020 sampai tahun 2000 sekarang. Alhamdulillah Kak Haji itu pernah dicari, Kak Haji pernah jadi orang dicari se-Indonesia sejak tahun 2020 karena lagu ini dipakai luar biasa di semua tempat. Mereka baru tahu ini lagunya Kak Haji. Kita nyanyikan sama-sama. Ini dia lagunya dari Kak Haji Safa. Siap ya, nyanyi sama-sama. Ikuti aja, ada gerakannya, ada liriknya di depan. Semuanya tangan ke atas, yuk. Tangan ke atas menggapai bintang. Oke, tangan ke samping, burung yang terbang. Lompat. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar. Oke, tangan diputar. Gulung. Ular melingkar di tangan pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk tangan dulu. Tepuk jari 1. Oke. Oke, tepuk. Oke. 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 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, siap-siap, satu jari kanan. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan. 2 jari kanan, oke. 2 jari kiri, gabung menjadi 4. 2 kamera, 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi 6.
bagus ya, wah pernah ketemu, itu yang menciptakan. Oke, kita mulai dengan doa bersama-sama. Fokus, doa ini adalah doa yang menjadikan kita sukses. So, apa saya ada yang bicara, ngomong, Kak Aji akan mulai. 1, 2, 3, fokus dulu. Perintahnya. Sampai hitungan ketiga, kita akan berdoa dengan bacaan basmalah, tapi fokus. Dengarkan baik-baik. Salah satu kunci sukses kita itu adalah awali dengan doa kepada Allah SWT. Sehebat apapun Anda, sekuat apapun kalian, sekeren apapun kalian, tapi kalau Anda mengawali sesuatunya tidak dengan doa, hasilnya nol. Ambil nafas semuanya, hembuskan pelan-pelan, dan hitungan ketiga kita berdoa sama-sama dengan bacaan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, setelah doa yang diajarkan Tuhan Allah kepada para malaikat, para nabi, sahabat, sampai akhirnya pada kita semuanya, Kak Ajis membuat doa versi manusia. Kalimat doanya adalah Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini tubuhku sehat, jiwaku kuat, dan rizkiku mengalir deras penuh dengan keberkahan. Semua akan selalu baik, selaras dan bahagia mulai hari ini, esok hari, dan seterusnya. Siap-siap ambil nafas semuanya. Ambil nafas, hembuskan. 1, 2, 3, baca bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini tubuhku sehat, jiwaku kuat, dan rizkiku mengalir deras penuh dengan keberkahan. Semua akan selalu baik, selaras, dan bahagia mulai hari ini, esok hari, dan seterusnya. Allahumma. Jadi doa itu tidak bisa main-main. Kalau kita main-main dengan doa, maka Allah jauh bisa lebih main-main dengan kita. Hari ini Kak Aji ketemu sama teman adik-adik di sini cuma sekitar 1 jam lebih dikit atau 2 jaman. Biasanya kalau sama kelas 6 biasanya itu dari jam 8 sampai jam 1 siang atau jam 12. Makanya itu karena kita ketemu sama Kak Aji cuma sebentar, tolong sama-sama kita fokus. Bisa dimengerti deh? Bisa dipahami? Siap? Kita mulai sama-sama. Smart student, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Siswa-siswi Min 2 Sleman, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Kurang kompak. Siswa-siswi Min 2 Sleman, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Langsung saja ikuti Kak Aji. 5 syarat siswa cerdas. Baca 1, 2, 3. 5 syarat siswa cerdas. Baca sekali yang keras. 1, 2, 3. Pegang kepalanya semuanya sambil katakan sama-sama segar. 1, 2, 3 yuk. Segar. Yang kedua katakan sehat. Yang ketiga katakan bersyukur. Yang keempat katakan bahagia. Yang terakhir tangannya seperti ini, katakan menginspirasi. 1, 2, 3. Menginspirasi. Kalau di Korea ini namanya saranghyun. Kalau di Indonesia namanya pinjem duit ya. Siap-siap ya. 5 syarat, siap-siap. 5 syarat siswa cerdas. 1, 2, 3. 5 syarat siswa cerdas. Yuk semuanya. Oke. Menginspirasi. Tepuk tangan dulu biar semua kita. Baik. Tak kenal maka ta'aruf, tak sayangin. Tentang Kak Haji Safa. Kak Haji rencananya Mendikbud 2030. Jadi kalau Anda perlu mencatat nomor HP Kak Haji boleh dicatat. Siapa tahu nanti Anda butuh nomor Menteri Pendidikan ya. Kita nggak pernah tahu. Gimana? Oke. Oh boleh catat ya. Oke. Sudah ya. Kalau nanti nggak punya yang minta Bu Isti. Siap. Oh ya, catat boleh. 0851 0843. Rencananya nanti 2030 tuh Kak Haji Menteri Pendidikan. Jadi sekarang maksimalkan ketemu dulu aja calonnya Menteri Pendidikan. Jadi minimal punya nomor HP-nya dulu ya. Allahumma amin. Kalau jadi Menteri Pendidikan pokoknya semua guru itu tak sejahterakan.
materi-materi tentang anak-anak tak sedikit sederhanakan. Gaji guru 20 juta per bulan. Anak-anak berangkat sekolah juga dikasih sangu dari Menteri Pendidikan. Itu nek KAJ jadi menteri ya. Kalau jadi menteri namanya juga harapan ya. Baik, halo. Yang punya media sosial Instagram silakan nanti boleh di follow punya Kak Haji siapa, boleh di follow itu punya Kak Haji Instagramnya. Terus ini YouTube-nya nanti silakan boleh belajar. Kak Haji pernah. Berarti kalian tahu ya kalau orang yang pernah dapat silver play button itu berarti dia punya 100.000 subscriber. Iya. Kenapa? Enggak, kalau yang terbang itu kan yang dulu 75.000 itu, ini Kak Haji belum ganti. Ini 75.000 kan? Sekarang sudah 116.000. Sudah lama itu guys, sudah lama alhamdulillah. Tapi dapat silver play. Nah ini tulisannya deh silver play button loh. For passing 100.000 subscriber. Silver play button ini bahannya tuh perak banget. Tapi kalau 1 juta dapat apa deh? Gold play button. Jadi emas. Ini perak. Sementara perak. Doakan semoga nanti 1 tahun ke depan dapat gold play ya. Nanti kalau saya 1 tahun ke depan dapat Coldplay button, nanti Kak Haji siap jadi supervisornya Mi 25 ngisi di sini terus gitu ya tanpa dibayar. Oke. Halo. Hai. Nanti yang punya media sosial jangan lupa like, comment, subscribe ya. Subscribe. Oke, awali dengan senyuman karena orang sukses itu murah senyum. Kuncinya 225. Apa dek? Apa dek? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 detik. 1, 2, 3, senyum 5 detik. Masya Allah, siap berat. Apapun masalahnya, mau ngerjain soal, alhamdulillah, senyum dulu, maka semua jadi lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim sambil tersenyum. Apalagi ketemu seseorang, ketemu bu guru, ketemu orang tua, ketemu teman-teman, senyum dulu. Itu kunci sukses. Siap. 1, 2, 3, senyum. 2, 2, 5. Masya Allah. Dicek sudah sama belum senyumnya? Dicek belum? Kita sambil racanya. Biar kita tersenyum, Kak Haji mau tanya dek, ini gambar apa dek? Monyet. Oke, kita lihat sama-sama survei membuktikan ini adalah gambar burung dek. Ternyata bukan burung. Ini gambar apa dek? Hiu, zebra. Oke, mari kita lihat. Pintar. Yang penting senyum dan bahagia dulu. Jadi apapun itu harus bahagia dulu. Berikutnya gambar apa dek? Apa dek? Monyet. Oke, kita lihat. Waduh, Pintar. Berikutnya gambar apa dek? Apa? Oke, kita lihat sama-sama. Gambar apa dek? Apa? Hiu, ayam. Apa lagi? Jerapah, kuda. Apa lagi? Gajah. Apa lagi? Kambing. Apa? Kucing. Oke, mari survei membuktikan gambar apakah ini burung. Salah deh ya Allah deh, dek. Terakhir gambar apa dek? Anjing laut, kucing, ayam. Mari kita lihat gambar ini. Benar. Oke, kita mulai sama-sama. Halo. Hai. Ini gambar apa dek? Anak-anak bersiap belajar. Oke, fokus semuanya. Lepaskan alat tulisnya, kita akan fokus sama-sama. Motivasi belajar itu diperlukan untuk kita semuanya. Ini terima kasih banget, tidak mudah bicara ngobrol sama kelas 4 itu beda sama kelas 6. Makanya ada itu peralihan. Mungkin Bu Isti sampai sangat stres ngurusin kalian. Jadi harusnya kalian harus saya kasih motivasi. Karena memang benar bahwa perpindahan transisi dari kelas 3 ke kelas 4 itu adalah perpindahan transisi yang sangat luar biasa. So, fokus, kita belajar bersama-sama. Katakan, aku harus sehat, aku harus cerdas, aku harus sukses bersama-sama. 1, 2, 3. Aku harus sehat, aku harus cerdas, aku harus
cerdas. Yes, aku harus sukses. Katakan yes keras-keras. Siap? 1, 2, 3, yuk. Aku harus sehat. Yes. Aku harus cerdas. Yes. Aku harus sukses. Tepuk tangan yang meriah sekali untuk kita semua. Luar biasa. Adik-adik, kenapa motivasi belajar itu penting? Ada yang tahu? Tidak bosan. Oke, bagus sekali. Apa lagi? Apa, Dek? Dengarkan baik-baik. Yang pertama tadi agar tidak bosan. Bagus. Yang kedua? Biar pintar. Biar pintar apa lagi? Udah. Tadi selain biar pintar tadi biar apa? Biar semangat. Semangat. Sukses juga. Apa, Dek? Kira-kira, Dek? Apa, Dek? Biar sukses dunia akhirat. Apa lagi? Apa, Nak? Semangat belajar apa lagi? Oke. Semuanya oke, semuanya benar. Yuk kita lihat sama-sama di depan nih. Membantu kita agar tetap semangat, lebih disiplin, memahami materi dengan baik. Tanpa motivasi, belajar akan terasa agak sulit dan membosankan. Bener? Biar semangat, biar gak bosan, biar sukses. Jadi kita butuh motivasi gak deh? Butuh. Nih dengarkan baik-baik. Halo. Kak Haji berada di sini. Itu akan ngobrol. Ayo fokus. Cuma sebentar ya. Bukan berarti apa-apa. Kak Haji itu jauh lebih tua daripada kalian. Apalagi Bu Isti dan teman-teman muda yang lainnya. Jadi kita tuh ngobrol. Sesungguhnya yang bisa mengubah Anda sukses atau tidak itu siapa? Diri sendiri dan Allah, bukan Kak Haji. Jadi Kak Haji akan ngobrol biar kalian tuh nggak salah jalan. Kenapa Kak Haji ngobrol di sini? Menurut Bu Isti, menurut Minjua Sleman, menurut kepala sekolah, menurut mereka semuanya, mungkin kata ngomongnya ya, sukses menurut mereka ya. Tadi Kak Haji mau ngomong kayak gini aja nggak enak, nanti bisa sombong kan, nggak enak ya. Kenapa Kak Haji jadikan di sini? Untuk ngobrol. Karena Kak Haji kan tugasnya di Kementerian Pendidikan, ngasih materi tentang pembelajaran menyenangkan. Kak Haji punya bisnis, Kak Haji punya bisnis pancake durian, es lele, macam-macam sana itu banyak sekali. Lele banyak. Jadi mungkin beliau untuk ngobrol. Bukan biawa Kak Haji nggak punya ya. Halo. Jadi lihat ke depan baik-baik. Kalau tanpa motivasi, jadinya kayak gini. Murung. Apalagi tanpa motivasi, lemes, ras semangat. Tapi Kak Haji mau ngomong sama kalian. Baca yang keras. 1, 2, 3. Fokus. Ini materi penting banget. Anak orang kaya. Mau dilanjutkan nggak? Belakang tuh, mau dilanjutkan nggak? Materi penting. Ketemu Bu Isti sama Kak Haji itu untuk menentukan hari itu susah banget waktunya. So, ayo fokus. Orang kaya itu punya dua pilihan. Anak orang kaya punya dua pilihan. Pilihan pertama apa? Yang pertama adalah karena dia udah dilahirkan kaya. Ya koyo si Rafathar lah ya. Si Raffi misal. Oke, salah. Ini contoh aja. Anak orang kaya itu pilihannya dua. 1, mempertahankan kekayaan orang tua. Karena kan dia anak lahir dari orang kaya nih. Mempertahankan kekayaan orang tua. Atau yang kedua, pilihannya adalah gagal. Karena gak bisa dong, kan dia udah kaya. Jadi dia hanya bisa melakukan dua hal. Dipertahankan berarti Anda juga harus mempertahankan. Harus pintar seperti bapaknya. Dipertahankan. Kalau udah kaya, tinggal dipertahankan. Atau yang kedua, kalau Anda sampai nggak pinter atau Anda sembarangan hidupnya, seenaknya dewe nggak disiplin, maka yang kedua adalah gagal. Tapi pilihannya yang kedua ada lagi. Anak orang, mohon maaf Kak Haji mengatakan mungkin cukup atau miskin. Ini ada kaya ada miskin ya. Kita ini ngobrolnya apa anaknya aja, sederhana gitu. Atau miskin atau sederhana. Cuma punya satu pilihan. Apa pilihannya, Dek? Bersyukur, berusaha, apa lagi? Berjuang, apa lagi? Baca yang keras. 1, 2, 3. Ini dia pilihannya, baca yang keras. 1, 2, 3, apa, Dek? Sukses, gak ada apa lagi.
dia udah lahir di kehidupan yang mungkin bukan jadi anak orang kaya, dalam artian ya mungkin biasa saja. Masa pilihannya gagal, udah dalam keadaan gagal, kalau logikanya gitu loh. Udah dalam keadaan belum sukses, maka pilihan cuma satu. Apa pilihannya itu? Sukses. Maka kita harus sukses. Setuju? Berarti anak orang biasa saja sederhana itu pilihannya satu, apa itu? Sukses. Lihat ke depan. 3 cara membangun motivasi untuk belajar atau motivasi belajar untuk sukses. Yang pertama, baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapkan tujuan yang jelas, karena anak yang sukses kelak dia harus punya tujuan belajar dan hidup yang jelas. Berarti yang pertama apa, Dek? Tetapkan tujuan, punya tujuan hidup. Yang kedua, baca yang keras. 1, 2, 3. Tahu minat dan bakat. Karena apa? Karena anak sukses pasti tahu kemampuan terbaik dalam dirinya. Contoh, wah aku suka sepak bola, wah aku suka menggambar. Kalau aku suka menari. Kalau aku suka hadrohan. Kalau aku suka sepak bola sama berenang. Jadi itu minat bakat. Yang ketiga, baca yang keras. 1, 2, 3. Disiplin, pede, istiqomah. Karena apa? Karena anak sukses adalah dia yang disiplin, selalu ikuti aturan yang ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan sekarang mari kita tetapkan tujuan kita bersama-sama. Ayo kita semuanya, keluarkan alat tulis kalian. Cepat waktunya mepet. Silahkan keluarkan alat tulisnya dan tulis. Bismillah. Melangkah pasti, berjuang, meraih kemenangan dan prestasi. Nama kalian siapa? Tempat tanggal lahir, nama sekolah, kelas berapa? Kita akan tulis tujuan hidup kita bersama-sama. Pulang dari sini, Bu Isti akan melihat, oh ternyata anak-anakku punya mimpi, punya tujuan yang keren-keren. Gitu deh. Jadi punya sesuatu pulang dari sini. Ngobrol bersama itu punya sesuatu. Baik, sambil dituliskan, Kak Haji kasih ya kakek musik-musik yang agak lumayan tenang, masih bisa terlihat. Maaf, sedikit lagi ya. Kita cari musik yang apa yang instrumental aja. Wah, jangan gitulah, yang baik-baik aja. Oke, santai slow. Mari kita tulis bersama-sama. Yuk, melangkah pasti, meraih kemenangan dan prestasi. Teman-temanku semuanya, diriku, sukses itu harus, bukan ingin. Karena suatu saat nanti di masa depan itu lebih sulit, ya Bu ya. Masa depan itu lebih sulit ya Bu ya. Lebih menantang gitu daripada. Karena apa bukan menantang dan sulit? Karena sekarang tuh digitalisasi, HP-nya tuh jauh lebih canggih. Semakin canggih HP, semakin canggih digitalisasi, mereka semakin kadang males-malesan. Kalau dulu zaman Bu Isti, Kak Aji, Ibu Suma dan yang lainnya, HP itu susah deh. Untuk bisa beli HP itu udah bisa beli motor sekarang, beli mobil. Nah, sekarang HP murah-murah banyak. Makanya hati-hati. Nanti kita bahas tentang kecanduan HP dan yang lain. Hati-hati. Yuk, bismillah, melangkah pasti, berjuang, meraih kemenangan dan prestasi. Silahkan ditulis motivasi ikut acara hari itu apa? Motivasinya apa? Misalnya, aku pengen tambah pinter, aku pengen tambah semangat. Itu motivasi. Aku pengen tahu caranya sukses dari Kak Haji Sama itu kayak apa sih? Nah, itu motivasi. Ikut acara hari ini. Tuliskan semuanya. Tuliskan bersama-sama. Karena dulu Kak Aji juga menuliskan itu semua. Sama deh seperti kalian. Menuliskan mimpi, menuliskan tujuan hidup. Gak apa-apa, apa yang bisa Anda tuliskan, tuliskan semampu Anda, sebisa Anda. Bismillah. Melangkah pasti, berjuang, meraih kemenangan dan prestasi.
Sudah deh? Oke. Nama panjang nggak apa-apa, biar kita tahu nama panjangmu dan biar apa? Oh ternyata nama bagus ya. Nah, dikasih tanda kurung nama panggilan juga boleh, nggak apa-apa. Kalau bisa namanya nama panjang. Berarti nanti habis ini mereka rehat sebentar gitu ya Bu ya? Wah alhamdulillah dapat snack berarti ya. Kak Aji dapat nggak kira-kira nih ya? Wah, Kak Aji lebih kesel daripada kalian kok malah udah begini. Iya benar, bukan teriak-teriak, motivasi. Sudah deh? Oke, setelah belum, tunggu kita tulis sama-sama. Motivasi ikut acara hari ditulis dong, motivasinya apa? Oh kamu belum, adik belum, ya, belum. Motivasinya ingin tahu cara sukses, ingin termotivasi, ingin tambah semangat. Nah itu motivasi kayak gitu. Yuk, sudah jelas ini sudah? Keren, luar biasa. Motivasi acara ini keren ini, ingin sukses, dapat dapat mencapai cita-cita dan membanggakan orang tua. Keren. Ingin meraih cita-cita sukses dan membanggakan orang tua, gitu keren itu motivasi kita hari ini, keren. Kita lihat yang sebelah sini. Menjadi pintar dan ingin sukses, keren. Apalagi, ayo wujudkan motivasi kita hari ini untuk apa? Nah, sudah ya? Karena masih ada lagi nih ditulis ini setelah ini nih. Siap? Oke, berikutnya tolong tuliskan 5 kelebihanmu. Itu apa 5 kelebihan? Nah, ini namanya ini passion, bakat, minat tuh di situ. Tuliskan. Oh, tangannya bisa gini. Yuk, tuliskan apa ya? 5 kelebihan itu apa? Misalnya 5 kelebihan. Boleh ganteng, boleh cantik, pintar matematika, pintar bahasa Indonesia, pintar IPA, atau apa lagi? Bangun pagi, bisa masak bener, apa lagi? Ya boleh, pokoknya tuliskan kelebihanmu. Yuk gak usah contek-contekan, lihat sendiri punya teman kita sendiri. 5 kelebihan ya. Waduh, gak sendawa itu apa kelebihan apa gitu ya? Kelebihan makan itu ada sendawa ya. Oke, yuk tuliskan, gak usah lama-lama. Biar nanti kita cepat rehat ya. Yuk tuliskan 5 kelebihan kalian. Ayo tulis, boleh apapun itu. Yang pintar matematika, pintar gambar, tulis. Pintar gambar, pintar matematika, pintar olahraga, ganteng boleh, cantik juga kalau boleh, tuliskan. Kalau kelebihan berat badan, nah itu nggak tahu saya kalau masalah berat badan itu saya nggak tahu ya. Oke ya, itu juga kelebihan sih, tapi berat badan, kelebihan lemak. Ngapa tuh Bu Isti, bukan nyindir Bu Isti loh ya. Bu Isti kan memang sudah senior, memang badannya memang besar ya. Apalagi coba nih. Main game, sekolah bahasa Inggris. Kenapa boleh main game untuk menambah kecerdasan kalian? Yo boleh, tapi kan ada batasannya untuk game. Bahasa Inggris boleh, pintar. Apalagi? Oh, game apa bahasa Inggris? Keren lagi. Oke. Setelah 5 kelebihan, tolong tuliskan 3 kelemahanmu yo. Jujur. Kelemahan, ayo kelemahan. Setelah apa tuliskan. Misalnya suka bangun siang itu kelemahan itu. Suka kebanyakan main HP itu kelemahan itu. Suka marah-marah itu juga kelemahan. Tulis. Yuk cepetan. Biar kalian tahu tuh mana kelebihan, mana kelemahan. Minat, bakat. Sambil kaji minum dulu ya. Ternyata sudah ngomong 1 jam itu ya, ternyata gerok ya Bu ya. Oh santai aja, hari ini menikmati. Besok udah ketemu kaji kelas 6 tuh, saya tak bikin serius beneran kan. Kaji dulu laporan di kantor nih. Tak laporan dulu, tak foto kalian dari sini buat laporan. Masya Allah, matur nuwun. Lengkap ya, sunah ya.
dan kelemahan. Setelah kelebihan dan juga kelemahan, siap-siap deh. Yo, apa-apa pelan-pelan ya apa-apa. Berikutnya adalah mimpi. Nah ini penting nih, mimpi. Mimpi itu adalah cita-cita. Yuk tuliskan. Itu namanya tujuan. Kan salah satu motivasi sukses tadi kan kita punya tujuan kan. Nah mimpi itulah cita-cita. Misalnya pengen jadi apa cita-citamu? Guru. Ah jelas. Pengen jadi apa? Sukses. Ayo sukses itu yang jelas. Guru itu pasti jelas. Apa kira-kira? Polisi, TNI, pengusaha gitu mas aku. Pengen jadi apa kira? Pernah pengen jadi apa? Pemain sepak bola atau apa? Pengen pernah jadi apa? Tahu. Loh, oke apa? Dituliskan kamu pikirkan ya Lea. Oke. Dituliskan deh. Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Tuliskan. Mimpimu itu apa? Tuliskan. 3. Oh boleh 3 tuliskan. Gak apa 3. 1 juga boleh. YouTuber. Oh YouTuber keren banget. Arang-alang kamu tuh Kak Aziza. Yuk 4. Masya Allah banyak banget cita-citamu ada 4 itu keren banget. Yuk tuliskan. Boleh. Ayo tuliskan cita-citamu. Ini jadi apa cita-cita? Boleh tuliskan. Ada. Apa ini? Oh ya oke. Kak Haji pengen tahu. Guru oke, boleh. Apa sih Kak Haji pengen tahu sih? Oh boleh, nggak apa-apa, nggak usah malu. Konten kreator itu boleh kok. Nah ini. Oke kita lihat. Pengen jadi apa mimpinya? Menjadi guru dan menjadi keren. Guru dan YouTuber. Gak apa-apa, bebas. Mimpilah setinggi-tingginya. Bebas. Mimpi itu gak ada yang larang kok. Oke. Apa lagi nih? Apa? Mimpinya apa ini? Ya wes nanti dicari mimpinya. Harus punya mimpi karena sukses itu harus punya tujuan. Tujuan itu mimpi apa itu jadi? Dokter dan pemain sepak bola keren. Berarti dokter dan pemain sepak bola jadi satu loh. Setelah dia pemain sepak bola sakit menjadi dokter sendiri gitu ya. Apa lah bebas. Apa deh? Tentara dan pesepak bola boleh. Apalagi orang yang bisa membuat robot boleh. Robotik apalagi boleh tak baca nggak sebelah sini? Menjadi dokter karena ingin membantu orang. Masya Allah luar biasa. Mana coba lihat. Perawat rumah sakit jiwa. Oh bukan. Perawat rumah sakit JDH. Oh berarti pernah ke JDH ini berarti ya. Sepak bola, pramugari, pilot, astronot. Banyak banget kamu cita-citamu. Dokter anak yang menghibur. Ini cita dari sepak bola loh, keren loh. Sudah sepak bola, pilot, pramugari, astronot. Ini nyambungin nih nanti. Tapi nggak apa lah, boleh bebas. Ayo siapa lagi? Dream mimpinya. Ayo siapa yang pengen tak baca? Boleh mana? Nanti kalau tak baca nggak boleh. Ustazah dan guru Masya Allah tabarakallah ya. Keren ya. Ustazah Hafid berarti ya. Hafidhah berarti ya. Apalagi? Mana? Dokter, guru boleh. Mau boleh tak baca nggak? Ingin pemain sepak bola enggak orang susah. Oke boleh. Ada yang tak baca nggak sebelah sini? Oke. Ada boleh. Coba lihat. Dream mimpi. Polwan, konten kreator, pengusaha, artis, YouTuber, pengusaha. Masya Allah luar biasa. Boleh. Oke, lihat. Berikutnya. Apakah yakin naik kelas 6? Tulis yakin gitu. Nah,
yakin, naik kelas 6 yakin. Yang berikutnya setelah yakin, target nilai akhirnya berapa? Targetnya berapa? Mau dapat nilai berapa? Yo rasa 1 juta, rasa masuk akal. Totalnya, misalnya kita ambil 3 mata pelajaran deh, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia. 3 ini kira-kira punya target nilai berapa? Coba tuliskan. Misalnya 100 berarti kan 300 misalnya, atau aku nggak yakin nih. Oke, kalau kita ambil 10-an berarti maksimal 30 deh, 30. Berarti 28 atau 25, 3 mata pelajaran itu. Target tuliskan, target nilaimu tuliskan. Nah, nilai akhir nanti naik, kok naik kelas 6 sih, naik kelas 5, sorry ya. Aku lupa, nah ini tuh kelas, sorry Bu. Saya jadi lupa, nah ini tuh kelas 4 ya. Oke. Kelas 5. Besok nek Kak Haji suruh ngisi kelas 5 baru ini tulisannya kelas 6. Oke, target yakin naik kelas 5, yakin. Berikutnya target naik kelas 5 itu berapa? Nilai akhirnya berapa targetnya? 3 mata pelajaran. IPA, Bahasa Indonesia, Matematika. Targetnya piro? Tuliskan. Targetnya berapa? Tuliskan. 3 mata pelajaran tuliskan. Target nilai akhirnya berapa? 3 itu tuliskan. Oke. Pokoknya anggap aja nilainya. Ya boleh lah, boleh. Ya boleh. 3 mata pelajaran ya. Bahasa Indonesia, IPA, Matematika. Menurut kalian, wah 3 mata pelajaran ini aku mendapatkan nilai misalnya 300 misalnya. Kalau satu nilainya dinilai 100 berarti 300. Kalau satu nilainya 10 ya 30 maksimal. Gitu loh. Nek dulu masa Kak Haji, zaman Kak Haji dulu tuh 30. Jadi berapa nilai 3 mata pelajaranmu? 27. Waktu tinggi banget, udah rata-rata 9. Oke, paham ya? Oke deh, lanjut. Terakhir, oh belum ya wes, enggak ini terakhir aja deh. Nanti tulis saya besok lagi ketemu sama Kak Haji, karena kalau ketemu Kak Haji itu harus jelas, tujuannya harus jelas, target motivasi jelas. Karena habis ini kita langsung tips motivasi yang berikutnya seperti apa. Yuk, 1 menit lagi, yuk terakhir. 1 menit lagi. Kalian tahu lagu Jika Tidak Hari Ini, tahu lagu itu? Nanti di akhir acara kita nyanyi itu ya, biar kita tetap semangat kalau nggak hari ini soalnya dan seterusnya ya. Oke. Halo. Ini apakah berlipis nih? Berlipis ya? Oke, pipis, mau pipis deh? Ya boleh, yes. Sambil nunggu pipisnya adik itu, yuk selesaikan segera. Adik itu selesai, berarti kita langsung lanjutkan materi. Kita nunggu adik satu itu ya. Nanti tak lanjutkan, nanti dia bingung. Oke. Lanjut aja teman-teman semuanya. Halo. Hai. Mana semangatmu? Mana suaramu? Lihat ke depan dek, menarik banget dek. Tips membagi waktu 24 jam belajar antara bermain dan belajar. 1. Buat jadwal kapan bermain dan belajar. 2. Baca yang keras. 1, 2, 3. Prioritaskan tugas penting. Yang ketiga, batasi waktu bermain game. Yang keempat, kegiatan fisik berolahraga harus ada. Yang kelima, cari kegiatan menarik. Yang keenam, istirahat yang cukup. Kak Haji pengen perlihatkan, Kak Haji kasih warna merah ini karena masalah kita ini sekarang adalah motivasi belajar turun gara-gara kebanyakan HP game. Maka Kak Haji spesial Ibu Isti pun juga gak tahu kalau Kak Haji menyelipkan materi ini. Karena apa? Fatal kalian 24 jam, hampir 10 jam tuh ke game, lihat YouTube, cappuccino, assassino misalnya gitu ya, apa sahur misalnya, oke lah, itu oke lah. Nek sekedar untuk hiburan apa? Tapi kalau kan game, sampai mohon maaf nih, dengarkan baik-baik. Mohon maaf, walaupun nanti ada contohnya, saya mohon maaf dulu Bang. Tapi contoh itu untuk contoh biar kita nggak niru. Main game, tapi sampai mohon maaf, iso, mohon maaf. Nah, dengarkan, udah kembali nih. Tangan diangkat di atas, satukan, pegang dagunya, angkat kaki ke atas. 2, 4, 5,
Tangan kan sebelah sini. Masya Allah. Pegang ibu asaman, kolesterol, langsung ini insya Allah akan sembuh dengan sedikitnya. Oke, lihat ke depan, pegang ini, naik pelan-pelan aja. Oke, karena setelah ini materinya agak lumayan berat, sebelah sini naik, taruh ke sini. Oke, luar biasa. Oke, sip. Seperti ini tangannya satu-satukan. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dibalik lagi. Jadikan satu. Sampai jam 11 udah bakal tepuk terus ya. Lihat ke depan, hati-hati bahaya game online yang menjadikan motivasi kita tuh jadi buruk. Lihat ke depan semuanya, fokus. Viral, kecanduan game, alami gangguan kejiwaan, terancam buta beneran. Ini contohnya orangnya kayak gini nih, lihat. Wah, kayak gini jadinya, waduh, matanya kayak gitu dan lihat. Gara-gara main game jadi kayak gitu nih. Sorry ya, tak lihat ini, biar ada suaranya. Mohon maaf tak matikan dulu nih, yang musiknya tak matikan dulu. Biar kalian tahu nih gara-gara main game. Dan ini kejadian bener, hati-hati gara-gara main game. Kembali dihebohkan dengan berita Iwan Setiawan, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan bermain game online. Gara-gara main game, jadi kayak gitu, lihat deh. Di Yayasan Jamrut Biru, Bekasi, Jawa Barat, karena diduga suka bermain game hingga belasan jam. Tuh. Meski dapat berbaur dengan pasien lainnya, Wawan nyaris tidak dapat diajak berkomunikasi. Matanya hanya fokus kepada jari jemarinya yang terus bergerak saat. Nah, yang kedua, mohon maaf. Sekali lagi kasih mohon maaf ya. Ini tidak ditiru, tapi dengarkan dulu. Ini sudah mau selesai materinya. Udah mepet, tinggal berapa menit lagi. Dengarkan deh. Ini contoh, tapi ini yang terjadi. Kak Aji nggak bisa membataskan untuk ngomong mohon maaf nih. Miso misalnya. Oke, tapi setelah tahu ini, tolong dijaga. Nek main game, kalau merasa kalah atau nggak cocok, astagfirullah, Allah Akbar, itu lebih baik daripada. Nah ini contohnya di sini, aku mau nyontohin aja nggak bisa. Tapi ini cuma contoh, bukan berarti apa. Jangan tiru. Intinya dalam artian kalian udah gede. Kalau mau ngomong ya, cek. Yang baik-baik aja. Cek. Nah, nih lihat, mohon maaf, lihat. Merusak mental dan otak. Contoh ini cuma contoh. Boleh nih Pak. Bisa boleh. Tuh. Jangan seperti itu pokoknya. Jangan kayak gitu. Nah, sampai kayak gitu, sampai stres. Lihat. Emosi, lempar, sampai seperti itu. Mentalnya kena semua orang itu. Lihat. Bicara kasar. Merusak barang sendiri. Sampai seperti itu. Piye deh kalau itu. Gara-gara apa jadi kayak gitu kita? Tolong. Nah, sorry ya deh ya, sorry. Nanti tak bisa. Ini dengar ini, sorry. Ini dengar baik. Kaji yakin, cukup yakin. Semoga Min 2 Sleman tidak sampai seperti itu. Kaji yakin ya. Kalaupun Anda main game, untuk hiburan aja. Jangan sampai seperti itu. Mohon maaf. Rasa miso. Kalaupun kalah tuh, ya Allah, Masya Allah, astagfirullah. Ngono itu lebih baik dapat pahala. Game kali dapat pahala daripada sampai banteng. Kalau banteng siapa yang rugi? Kita orang tua. Kalian udah bisa beli HP? Belum. Itu hati-hati makanya. Punya HP digunakan sebaik mungkin. Istighfar sama-sama. Yuk 3 kali. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Gara-gara main game, anak meninggal karena kecanduan game. Trisakti. Dengarkan. Bocah berusia
berusia 12 tahun, warga desa Salam Jaya, Kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat, meninggal dunia setelah didiagnosa mengalami gangguan syaraf. Menurut keterangan keluarga, gangguan syaraf yang dialami almarhum akibat kecanduan bermain game online di telepon seluler. Siang malam selalu bermain game, bahkan aktivitas sehari-hari di rumah nyaris dihabiskan untuk bermain game. Sang anak kerap mengigau ketika sedang tidur, sehingga akhirnya korban mengeluhkan sakit kepala dan nyaris lumpuh tak bisa bergerak. Pihak keluarga membawa ke rumah sakit dan sempat dirawat selama 16 hari. Sang anak didiagnosa mengalami gangguan syaraf. Pada tanggal 20 Februari, korban kembali dibawa ke rumah sakit, namun selang 3 hari korban meninggal dunia. Lihat nih, Raden Trisakti, lihat nih. Diagnosanya saat itu apa, Pak? Iya, diagnosanya itu radiasi. Radiasi. Ini tak jelasin radiasi. Sampai tiduran, sampai aktivitas di rumah, terus main HP atas berat. Iya betul. Sekarang kan akibat sekolah libur terus. Saat sekolah libur kali itu. Saat libur BBM. Ya. Saat COVID kali itu. Jadi orang main game terus. Nih, dokter. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Purwakarta, kategori kecanduan bermain game adalah sudah merubah perilaku, baik kehidupan sehari-hari, sosial, maupun aktivitas belajar, dan lebih memilih bermain game. Dengarkan baik-baik. Halo. Pokok lihat ya. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Ini semua mungkin Bapak Ibu juga udah tahu dan semuanya. Ini radiasi. Ini kalau kita tidur aja. Kalau kita tidur, sinyalnya hidup, bangun tidur masih pusing kita. Jarak 1 meter sini, padahal jaraknya bagus itu paling bagus itu 3-4 meter ini. Itu pun masih berbahaya karena radiasi pancaran radiasi sinyal itu gede banget, bikin saraf otak kita tuh jadi pusing. Itu baru HP diem saja, tinggal tidur itu mengganggu kita loh. Apalagi sinyal HP hidup, Anda main mata ke sini itu merusak saraf kita. Maka benar sampai meninggal dunia. Wong dia setiap pagi, siang, malam karena satu BDR. Saat itu saat COVID. Kalian mengalami nggak COVID? Maksudnya mengalami belajar di rumah nggak dulu? Mengalami dong. Baru 3 tahun yang lalu kita 4 tahun. Oh PAUD ya, oke. Tapi mengalami di rumah kan? Nah, maka gini. Halo. HP boleh tapi harus tahu batasan waktu. Setuju? Dengan sekarang lihat. Karena kita tidak tahu. Ini contohnya, lihat. Lihat. Padahal penting ya, kamu harus lihat sebenarnya si kamar mandi kayak sebenarnya. Pasnya ya, lihat nih. Nih. Gara-gara main game tiba-tiba disuruh ayahnya sholat, tapi dia malah main game lagi. Tapi apa yang terjadi, Dek? Tiba-tiba terjadilah serangan jantung terhadap remaja pemuda ini. Dan game itu bikin kayak gitu. Kebanyakan game itu langsung merusak saraf mental. Dia ingat masa kecilnya. Orang meninggal itu akan diperlihatkan semua perjalanannya dari mulai dia dilahirkan sampai ke dewasa. Tiba-tiba dia jadi kain kafan. Semua orang tua tidak ingin anaknya meninggal di usia muda. Sampai sang bapak, sang ibu menangis karena merasa anakku masih sangat muda, tapi harus meninggal secepat itu. Jangan sampai Dek kita seperti ini, Dek. Kita meninggalkan orang tua kita gara-gara sesuatu yang mungkin tidak terlalu bermanfaat dalam hidup kita. So, silakan bijaksana. Silahkan Anda berbagi waktu sebelum ajal datang. Cek dari semuanya. Membagi waktu pelajar biasa itu 8 jam tidur, 8 jam lain-lain, 8 jam belajar. Tapi pelajar luar biasa itu membagi 10 jam belajar, 8 jam tidur, 6 jam lain-lain. So, 10 jam belajar itu termasuk belajar di sekolah. Misalnya di sekolah berapa jam? 7 jam atau berapa jam? 8 jam. Sisanya di rumah 2 jam atau 1 jam boleh lah. Jadi jangan sampai
belajar kita tersepelekan. Bisa dimengerti deh? Masih mau main game lama? Tolong jaga diri kalian, jaga orang tua kita. Baca yang keras 1, 2, 3, yuk. Gejala sakit malas. Yang pertama, yang kedua, yang keempat, suka makan. Ini bikin malas kita, termotivasi. Berikutnya, apakah kalian tahu bahwa ternyata orang gagal itu suka bakmi? Ya Allah, loh, kok bisa ini? Kok bisa? Mari kita lihat sama-sama. Bakmi yang dimaksud adalah 1, B pertama adalah baca yang keras, bosenang. Yang kedua adalah asal nggak usah ditanya film apa, baca aja. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, isinan tuh malu. Bakmi itu artinya bosenang. Ayo belajar dek, bosen males. Ayo belajar dek, ya seadanya aja, asal-asalan. Ayo belajar dek, ayo kita ngaji, kita males, kurang disiplin. Ayo belajar dek, isin aku nggak mau ketemu sama orang. Itu tanda-tanda orang gagal. Berikutnya, dan salah satu kunci sukses harus apa dek? Disiplin. Tadi udah ada, harus disiplin, percaya diri dan istiqomah. Dan ini cara-cara untuk disiplin. Mengapa disiplin itu penting? Baca yang keras 1, 2, 3, yuk. Yang kedua, disiplin membentuk kebiasaan baik yang berguna di masa depan. Disiplin mengajarkan kita untuk bertanggung. Dimin 2 Sleman itu kalau masuk bel di kelas jam berapa? Jam berapa? Dan seharusnya Anda sudah di sekolah pukul berapa? 6.30. Atau ada yang mungkin yang kelas 1 murojaah atau apa biasa, yang tafid dan yang lainnya kan mungkin ada yang jam 6.15 dan yang lain kan, seperti putranya Kak Aji juga jam 6.15 dan yang lainnya. Jadi disiplin. Apa itu disiplin? Seperti halnya contoh otak kita ini. Kalau kita disiplin, itu akan menyatukan neuron-neuron yang ada, sinap-sinap yang ada di otak kita. Lihat, otak kita itu kalau ingin cerdas harus disiplin, harus bergerak, harus belajar, harus bekerja. Lihat sama-sama. Ini isi otak kita nih. Nanti belajar IPAS, pengetahuan alam dan pengetahuan alam, IPA. Ratusan sel otak yang saling berhubungan. Belajar menciptakan hubungan itu nyambung. Sinaps. Celah itu namanya sinaps. Kalau Anda males-males, ini nggak nyambung. Tapi kalau Anda belajar, Anda sholat, beribadah, itu nyambung. Kita umpamakan dalam sebuah kisah seseorang di sebuah pegunungan. Kisah. Nah, jadi deh, ini aku baca otak kanan dan otak kiri. Ini lihat. Orang ini di gunung satu, di bukit satu, dan di bukit satu. Di tengah-tengah ada namanya jurang. It's like crossing a deep ravine. Nah, ini otak kan, ini jurang tadi itu adalah sinap untuk menyatukan itu seperti ini caranya, lihat. And getting from one side to the other should tell us something about the way we learn. Nah, ini membuat sebuah jalur agar orang bisa melewati gunung satu ke gunung yang lain atau bukit satu bukit. Nah, ini otak kiri, ini otak kanan. Di tengah-tengah ini adalah pembelajaran untuk menyambung, membuat jalan. Pertama kali pasti susah, karena apa dek? Memulai itu susah. Tapi lama-lama akan menjadi mudah karena sudah tahu caranya. Paham nggak? Lama-lama menjadi mudah karena sudah tahu caranya. Oh gitu ya. Oh belajar itu gitu ya. Oh caranya gini nah. Oh gini ya. Sampai akhirnya
betul-betul sebuah jalan yang solid. Ingat deh, tadi nggak ada tali, dari mulai tali 1, tali 2, tali 3 sampai akhirnya pakai papan. Lihat hasilnya deh. Semua orang jadi bisa berjalan karena sudah terhubung antara bukit 1, bukit 2. Inilah otak kita. Kalau kita terus belajar akan terus terhubung untuk kita semua. Boleh tepuk tangan sekali untuk kita semua. Boleh. Jadi untuk mempelajari sesuatu Anda harus belajar. Siap dek? Disiplin di sekolah. Apa itu disiplin sekolah? Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Tak cek dulu mana yang rapi dan alhamdulillah sudah mulai rapi dan sopan. Yuk dibenerin. Oh benerin, oke sip benerin. Oke sip, pensinya dibenerin. Nah, yang kedua, setelah rapi dan sopan, mengerjakan tugas dari guru. Bu Isti ngajar apa Bu? Bahasa Indonesia. Dengarkan baik-baik. Anak-anakku semuanya, ini ada PR bahasa Indonesia. Tolong besok dikerjakan ya. Ya Bu Isti, nanti dikerjakan sampai rumah seperti pesennya Kaji. Aku akan mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan disiplin. Sampai rumah boleh rehat sebentar, cuci kaki, mau makan boleh dan yang lainnya. Karena ada MBG itu sekarang udah lumayan lah ya, ada makan, ada yang lainnya. Cuci kaki, ambil nafas sebentar. UPR-nya oke lah, tak cicil, ini PR ada 10, cicil dulu 5 nggak apa-apa. Nanti habis maghrib atau habis sisa lanjutkan PR tugasan. Gitu caranya, harus disiplin. Oke? Berikutnya, yang terakhir 1, 2, 3 deh. Berangkat pagi dan tidak terlambat. Biar apa deh? Biar kita kalau masuk kelas itu tidak tergesa-gesa dan tidak kagetan gitu loh ya. Oke, berikutnya disiplin di rumah. Baca yang keras, 1, 2, 3 deh. Yang berikutnya bangun tidur tepat waktu. Yang berikutnya membaca Al-Quran setiap hari. Siapa yang di sini sholatnya sudah 5 waktu? Siapa yang di sini setelah sholat baca zikir? Setelah zikir baca Quran? Sudah gak ada suaranya, udah mulai itu udah. Yang pertama tadi aku lama-lama hilang ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Zikir subhanallah nggak apa-apa, 7 kali 11 kali boleh, 33 juga oke. Yang penting baca. Oke? Lanjut. Cara menjaga disiplin buat jadwal harian, bertindak secara konsisten, patuh dengan aturan. Sekarang Kak Haji minta tolong tuliskan target nilaimu nanti untuk kelas 5, kelas 6. Ya tuliskan ya, tuliskan. Target nilai, tulis target nilai, tulis nggak apa, tulis lagi nggak apa, target nilai, bahasa Indonesia berapa, IPA atau IPS, IPAS berapa, matematika berapa, tulis lagi, target nilai, yuk tulis. Di bawah tulisan itu nanti tolong dituliskan suatu saat kalau aku sukses akan aku persembahkan untuk siapa, tuliskan. Tanda tangan nanti buat kenang-kenangan kita sama-sama. Ayo tuliskan. 100, 0 sampai 100 ya. Misalnya bahasa Indonesia 100 boleh, tuliskan 100, IPA 100 boleh, matematika 100 boleh, tuliskan. Setelah dituliskan target nilainya, di bawahnya tolong ditulis, jika suatu saat aku sukses. Nah, sukses itu aku persembahkan atau saya persembahkan untuk siapa, tuliskan. Tulis di bawahnya Safitain, tanggal berapa sekarang? Safitain 10 September 2025, tanda tangan, kasih nama Anda. Oke? Ayo. Setelah target nilai bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, di bawahnya tolong ditulisi, jika suatu saat nanti aku sukses, sukses itu aku persembahkan untuk, tolong untuk siapa, tuliskan di sana. Jika suatu saat aku sukses, akan aku persembahkan untuk, nah tuliskan siapa. Safitain 10 September 2025, kasih tanda tangan, kasih namamu, keren. Kalian nanti 10 tahun lagi akan melihat, ya Allah, ini yang pernah aku tuliskan bersama Kak Haji sama ternyata jadi beneran. Oh gitu loh. Jika suatu saat aku nanti sukses, aku persembahkan sukses ini kepada siapa, silahkan tuliskan. Aku persembahkan atau aku
tuliskan. Oke, good. Nah, kalau untuk masalah nilai nanti ketemu di kelas 6 sama Kak Ajin, tak buat caranya membuat dapat nilai 100 bagaimana. Nah, itu nanti sudah bukan urusan Bu Isti lagi, itu urusan yang lain ya. Bu Isti legowo sama acara Bu Isti ya, Masya Allah. Oke. Tanda tangan di bawahnya, tanda tangan terus kasih nama Anda. Tanda tangan, kasih nama Anda. Good, 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 luar biasa. Alhamdulillah nanti habis ini kita bisa menikmati snack sambil tunggu sesi yang kedua. Tenang aja, nanti Kak Ci ikut-ikut sebentar di belakang sambil ikut belajar juga kan boleh. Kalau menghela nafas, nah dibolehkan Bu Isti, suruh pulang langsung ya nggak tahu juga. Yang namanya juga ambil nafasnya, untuk rumahnya dekat. Yuk, sudah deh? Sudah? Kalau sudah, silakan sekarang ambil satu kertas disobek. Nah, bebas, satu kertas disobek bebas di mana berapa. Nah, oke. Tengah juga boleh. Nah, boleh. Nah, tolong buat pesawat terbang. Ya, yo sama temennya. Ya. Bebas, buat pesawat terbang juga boleh. Rasa emosi, tenang, rasa emosi ya. Buat pesawat terbang atau versi Anda terserah. Tapi setelah buat pesawat terbang, tuliskan cita-citamu tadi itu. Dan nanti dalam hitungan ketiga, siap-siap kita akan lemparkan di target kita. Ya, oke ya, siap-siap ya. Buat pesawat terbang sebaik mungkin. Dan tolong ditulisin namamu dan cita-citamu. Namamu dan di dalamnya nggak apa, atau di pinggirnya boleh. Namamu dan cita-citamu. Nanti kita satu persatu akan terbangkan poeng gitu ya. Siap. Yuk, buat yang terbaik, buat yang bisa terbang. Oke, Masya Allah. Nanti siap-siap pokoknya, ya. Pikirkan piye carane lempar menyentuh ini, slide ini. Nah, berarti yang menyentuh berarti cita-citanya semoga tercapai ya. Nah, belum menyentuh nanti diambil sama cita-cita, tuliskan namamu dan cita-citamu. Ayo. Boleh, bebas. Pesawat terbang bisa nggak buat pesawat terbang? Belum pernah ya? Ya bisa lah, pasti bisa. Tidak bisa? Ya sama teman tulis mau dibuat apa terserah, sebagai begini kayak pesawat terbang lancip ya boleh, bebas ya. Mau buat pesawat terbang, mau kapal-kapalan juga boleh ya. Boleh apa? Cetokan. Yang penting nanti jaraknya di sini ya, jaraknya ada yang di sini jaraknya. Nanti dilempar ke situ, yes gitu ya. Oke. Siap. Kita berpikir itulah tujuan kita. Jadi kalau bisa pesawat kita benar-benar menyentuh target kita. Nah, oke. Waduh, macam-macam pesawat harus yang gede, harus yang cuilek, harus yang lancip, harus yang tumpul, macam-macam pokoknya luar biasa ya. Nggak apa-apa. Nanti pokoknya Bapak Ibu Guru, kalau sudah dilempar nggak apa-apa, nanti diambilnya nanti aja, biar nanti mereka punya kenangan ya. Siap-siap akan ke Aji shooting dari sini langsung pokoknya. Siap-siap. Aduh, pabrik banget tuh pesawatnya ya. Dipegang dulu, siap-siap dipegang, terus siap-siap maju ke depan. Karena kita akan melempar bersama-sama. Siap-siap ya, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Sama-sama ya. Kalau sudah siap-siap ke depan. Yuk, bawa pesawatnya masing-masing, maju ke depan semuanya. Bawa pesawatnya masing-masing, maju ke depan. Hop, sini, maksimal di sini. Hop, di sini. Hop, yuk semuanya. Kita lihat laki-laki dulu ya. Habis itu perempuan ya, laki-laki dulu. Hop, siap-siap. Sebelum melempar, ucapkan apa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, siap ya. Jangan juga boleh. Siap. Nanti ya, siap-siap ya. Yang laki-laki dulu ya. Kita tunggu semuanya dulu. Ucapkan nanti Bismillah. Semangat. Tercap banget Bismillah. Yes, boleh gitu ya. Yang semangat. Hati-hati ya.
Siap ya. Oke, lo keren banget ini nanti ya. Sudah siap deh? Tunggu yang lain. Hati-hati ya. Hati-hati adik ini, hati-hati. Oke. Kalau sudah menyentuh, sudah cukup. Kalau tidak sampai menyentuh, ya misalnya dekat atau kurang apa, tapi udah terlanjur ke sana nggak apa. Yang penting fokus bagaimana caranya ini bisa cukup sana. Yang laki-laki sudah semua siap? Yang sudah lempar tolong langsung ke belakang nanti. Boleh bareng, boleh pelan-pelan. Oke, pelan nanti. Pelan ya. Ada sini. Siap? Siap ya. Ucapan apa? Dalam hitungan ketiga, hati-hati. Akan cuma pesan hati-hati ya. Dalam hitungan ketiga, siap, pelan-pelan. Tapi pasti. Nanti 1, 2, 3, bismillah ya. 1, 2, 3, bismillah. Oke. Siap. Oke, silahkan kembali sudah kembali. Oke. Oh, ya, wes. Kembali. Gantian. Hop. Kembali. Siap. Yang perempuan silakan masuk ke depan. Oke, yang perempuan. Ya wes gampang. Silakan yang perempuan. Siap yang perempuan. Ayo kembali. Silakan yang perempuan. Balik. Siap. Yang perempuan siap seperti biasa. Dalam hitungan ketiga nanti baca bismillah bersama-sama. Oke, siap. Yang perempuan semua maju. Yakin bismillah bahwa ini adalah cita-citamu, targetmu, maka sebisa mungkin yuk sini boleh geser. Hati-hati. Hati-hati, pelan-pelan. Siap? Dalam hitungan ketiga nanti kasih bilang 1, 2, 3 kalian bismillahirrahmanirrahim, sukses gitu ya. Oke, siap. Dalam hitungan ketiga siap. Dalam hitungan ketiga siap. 1, 2, 3, bismillah, sukses. Oke, siap. Oke, boleh diambil, boleh dibawa lagi, boleh. Silakan. Oke, kalau kurang pas silakan tuh lanjutkan tuh. Kenain. Oke, alhamdulillah. Siap. Oke. Silakan kembali. Tueng semuanya. Wes. Oke. Kembali. Yuk. Kembali semuanya kembali. Oke. Siap. Terakhir kita akan ada satu sesi terakhir bersama-sama deh. Hati ya ini ya. Alhamdulillah. Silakan kembali. Siswa-siswi Min 2 Sleman. Saya rasa saya bisa. Yuk, siswa sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari KAJ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Jika ada sumur di ladang, tetaplah mandi di rumah masing-masing. Jangan mandi di ladang, kotor ladangnya. Jika ada umur panjang, semoga kita bisa ketemu lagi. Dan terakhir dari kasih sahabat, panitia terbaik, sekolah terbaik adalah sekolah atau panitia yang kalau ada acara motivasi undangnya kasih sahabat. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat MC kita yang sangat ganteng ini. Masya Allah. Ya, terima kasih luar biasa motivasi yang diberikan oleh Kak Aji Syawal tadi. Jazakallahu khairan jazaa. Mudah-mudahan betul nanti pengen ketemu lagi. Pengen? Ya, berdoa.